Dulu, aku pengen jadi Deddy Corbuzier, pengen jadi Raditya Dika, pengen jadi Agung Hapsah, pengen jadi Chandra Liau. Tapi sekarang, aku cuma pengen jadi diriku sendiri. Tapi ternyata jadi diri sendiri itu tidak membuat kita jadi otomatis keren. Kita tetap jadi bukan siapa-siapa, cuman lebih sadar aja. Kita masuk ke bagian pertama, ekspektasi masa lalu. Waktu muda, kita percaya kalau kita udah lulus SMA, kuliah, kita bisa kerja, mencari uang, dan hidup akan berubah karena kita punya uang. Tapi ternyata hidup masih lanjut aja dan gitu-gitu aja. Kadang malah kita merasa lebih sunyi daripada masa kuliah dan lebih nggak kemana-mana lagi atau diem di tempat atau bahkan kemunduran. Ekspektasi masa lalu pelan-pelan mulai terbantahkan satu persatu seiring dengan banyaknya realita yang mulai kita hadapi. Kita masuk ke bagian 2, dulu dan sekarang. Dulu kita merasa nggak punya modal, sedangkan sekarang kita punya modal tapi nggak banyak. Sama aja rasanya. Tapi bedanya sekarang itu kita punya pengalaman dan itu bisa dimanfaatkan lagi untuk memulai dengan cara yang lebih baru. Kita bisa mulai lagi apa yang kita rencanakan dengan pemikiran yang lebih fresh dan lebih terencana dan sudah direvisi. Karena sudah punya pengalaman-pengalaman itu, kita bisa modifikasi arah yang kita tuju dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman itu dan mengubahnya sedemikian rupa agar bisa jadi shortcut ke tujuan kita yang sebenarnya. Ya, dulu dan sekarang berbeda. Kemudian bagian ketiga, tentang puncak yang tidak terjadi. Semua orang pasti mengharapkan tentang puncak. Semua orang mengupayakan sebisa mereka sekeras mungkin agar bisa mencapai puncak. Tapi kenyataannya, hasil belumlah sampai puncak. Bahkan masih dasar banget. Ekspektasi yang udah kita tentukan terpatahkan. Dan kecewa itu adalah hal yang wajar. Tapi yang penting kita nggak berhenti. Kita masih mau lanjut untuk coba lagi, dan lagi. Kita tuh kayak belum di puncak, tapi kita di dasar, tapi nggak nol banget. Apa-apa, kita masuk ke bagian yang keempat, transformasi yang tidak terlihat. Orang lain yang tidak kenal atau jarang berkomunikasi dengan kita, pasti akan melihat kita dengan ya biasa aja, tetap segitu-segitu aja. Tapi kita yang bawa diri kita, yang menerjang semua pengalamannya pasti tahu. Kita ini sebenarnya memang gitu-gitu aja, biasa aja, tapi kita lebih tahu arah sekarang. Kita juga tahu batas dan juga kita tahu prioritas. Dan itu juga termasuk ke dalam sebuah perubahan. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu definisi berhasil. Dulu definisi suksesku itu adalah viral, terkenal, kaya raya. Sekarang setelah dibanting oleh realita, rasanya aku hanya ingin tenang, berkecukupan, dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari sesuai yang aku inginkan. Simple. Dan definisi berhasil menurutku yang terakhir adalah berhasil bukan soal jadi siapa-siapa, tapi berhasil soal kita bisa terus berjalan. Oke, sebagai penutup, kita nggak harus jadi tanda kutip seseorang untuk bisa dinilai sebagai berhasil atau sukses, tapi kita bisa mendefinisikan sukses kita kalau kita bisa hidup berpegang teguh dengan nilai-nilai yang kita anggap benar. Dan tetap bangun setelah jatuh berkali-kali, itu menurutku sudah cukup berhasil kok dalam hidup. Karena kan banyak orang yang udah terlanjur petantang-petenteng, ikut ini itu, pinjol, judol, habis itu bunuh diri. Itu gagal tuh. Buat kamu yang biasa-biasa aja, tapi kamu tetap bertahan, kamu keren. Terakhir, tetap bersyukur hari ini, karena hari ini kita masih diberi hidup. Thank you.